ibu-ibu, kaum perempuan itu membutuhkan figur pemimpin yang mau mendengarkan. Di situ Pak, saya nggak pernah melihat satu pejabat pun yang seperti itu. Keluarganya si pemimpin ini kan sederhana. Saya bilang enggak. Untuk seorang pemimpin itu dibutuhkan sehat jasmani dan rohani pastinya Pak. Jumpa lagi pemirsa Main TV, khusus di program Horas. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat luar biasa terkait dengan pemungutan suara 14 Februari 2024, hanya hitungan hari. Nah, kali ini kita mengundang narasumber kita, mak-mak. Dia akan mewakili representasi daripada mak-mak di seluruh Indonesia. Tetapi dia bukan mak-mak sembarangan. Ternyata selain mak-mak yang pintar memasak, yang mengasuh anak, mengasuh keluarga dan lain-lain sebagainya, benar-benar sebagai mama. Tetapi dia adalah juga seorang intelektual. Dia adalah seorang dosen dari salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Indonesia. Siapakah tamu kita? Saya perkenalkan, adalah nama lengkapnya Rose Emaria Tarigan. Selamat pagi, Ibu Emaria Tarigan. Selamat pagi, Pak Emrus. Kai beritana. Baik-baik lah. Baik-baik. Jadi Horas gitu loh sekarang. Tanya tadi apa bahasa Batak. Waktu saya jawab Horas. Horas gitu ya. Karena program kita program Horas ini. Iya. Ya. Nah, kita melihat bahwa pemilu yang akan datang tinggal hitungan hari, 14 Februari 2024. Dan pemilih perempuan dan termasuk emak-emak adalah pemilih terbanyak, melampaui 50%. Artinya penentu siapa presiden kita adalah di tangan perempuan dan emak-emak. Bu menjelaskan ke pemirsa kita bahwa mengapa emak-emak atau perempuan harus atau memilih Ganjar Mahfud. Silakan. Di zaman yang sekarang, iya, betul. Ya, buat saya itu justru kaum emak-emak itu harus berperan aktif gitu ya. Berperan aktif untuk terlibat di dalam pemilu. Salah satunya adalah aktif untuk ikut di pencoblosan nanti. Iya, gitu. iya. Mengapa itu? Karena suara emak-emak ini diperhitungkan. Jadi gitu. tidak hanya masak aja di dapur ya? Enggak, ya. Okay. Karena saya amati, saya juga pengamat media sosial ya. Iya, saya suka komen-komen tuh banyak ibu-ibu justru. Dan komen-komennya buat saya tuh kadang membuat saya kaget gitu. Karena sangat apa ya istilahnya, ada yang radikal gitu. Karena saking yang ekstrim gitu ya. Ekstrim, saking mengagumi satu paslon tertentu. Kalimat itu mungkin buat saya sih nggak normal untuk kaum ibu seperti itu. Jadi buat saya mereka memiliki kemampuan untuk menggiring suara juga ibu-ibu. Iya. Jadi artinya bahwa saking kagumnya justru tidak pantas diucapkan. Tetapi bagaimana kalimatnya kalau yang tidak dikagumi? Lebih tidak pantas lagi dong kalimatnya. Sangat lagi ya yang ada di sosial media ya. Itu yang saya amati. Artinya tidak sesuai dengan kepantasan. Harkatnya sebagai seorang perempuan, seorang ibu terjadi gitu ya. Yang seharusnya kan menyampaikan kalimat-kalimat yang etis seperti yang itu ya. Etis, yang tapi lembut. Tapi mereka sudah sangat berani. Yang persuasi gitu ya. Iya, benar. Baik, dari pengamatan Ibu yang masuk ke sosial media, di mana para ibu-ibu atau para perempuan mewacanakan. Nah, mengapa mak-mak ini harus atau lebih tepat memilih Ganjar Mahfud? Salah satu ya, kalau yang saya lihat ya dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu, mereka kan punya punya pandangan tersendiri terhadap perempuan gitu ya. Mereka memikirkan tentang perempuan. Saya suka melihat kalau mereka belusukan gitu ya. Perempuan-perempuan itu juga bisa menjadi perhatian mereka gitu. Termasuk mereka mau mendengarkan gitu apa yang menjadi keluhan-keluhan mereka gitu. Dan buat saya ibu-ibu, kaum perempuan itu membutuhkan figur pemimpin yang mau mendengarkan gitu. Yang mau mendengarkan apa yang menjadi tuntutan, kebutuhan mereka. Seperti itu loh Pak. Jadi dia pemimpin yang mau mendengar gitu ya? Iya, itu salah satu yang buat saya melihat ya, ibu-ibu memerlukan pemimpin yang bisa mendengar. Mau memberikan telinganya kepada ibu-ibu gitu. Ganjar Mahfud itu gitu yang saya amati. Saya suka mengamati media sosial. Apakah karena itu maka Ibu memilih Ganjar Mahfud nanti ke depan? Salah satu gitu ya? Salah satu itu. Apalagi salah duanya, tanda kutip. Salah duanya. Ya pasti mereka yang paling sedikit ya. Bukan, saya nggak mau katakan paling sedikit. Yang tidak menyimpang dari konstitusi, tidak
pelanggaran etik. Wah, gitu ini mak-mak intelektual banget, ini udah bicara konstitusi nih, bagus banget. Bener, saya justru dulunya kan pendukung ya, die hardnya satu paslon gitu, ya ortunya lah gitu ya. Iya. Nggak usah disebut lah ya. Nggak usah lah Pak ya kan. Tapi kemudian saya berbalik arah gitu, karena saya nggak melihat ada apa namanya ya, konsistensi atau mungkin? Ya konsistensi, ya itu yang saya lihat gitu. Misalnya terjadi yang ya sebut aja ya cawe-cawe politik, saya betul. Ada konspirasi gitu. Saya termasuk yang mengkritik cawe-cawe politik itu. Ya. Makanya kan kemudian saya buat lagu gitu loh Pak. Lagunya isinya tentang apa? Bahwa pemilu sekarang kental dengan apa? Kental dengan intrik, kolusi dan nepotisme. Luar biasa. Gitu. Kalau boleh nanti di akhir wawancara kita ini nanti bisa dong dinyanyikan ya lagu tersebut pasti, ya. Pak. Aduh, bagus sekali. Nah, saya kira saya setuju dengan Ibu Rose bahwa mengatakan tadi Ganjar lebih mendengar atau memperhatikan, karena setiap kunjungannya, setiap dia ada dialog, selalu pertanyaan atau pendapat minta dari kaum perempuan. Baru kemudian juga dia juga memperhatikan disabilitas yang datang ke situ misalnya seperti itu. Jadi artinya dia selalu orang yang berpihak kepada kelas bawah begitu ya. Nah, menurut pengamatan Ibu, ya selain beberapa persoalan tadi sehingga para mama, para ibu-ibu memilih, masih ada nggak yang memang kelebihan daripada Ganjar Mahfud ini sehingga emak-emak atau kaum perempuan memilih mereka menurut pengamatan Ibu dari dialektika yang terjadi di sosial media? Iya, saya kan pengajar komunikasi. Betul ya, Pak. Saya melihat Pak Ganjar itu, Pak Mahfud itu sangat komunikatif ya. Iya. Buat saya gitu, mungkin buat yang tidak mendukung pasti sisi negatif yang mereka tonjolkan. Tapi saya sebagai dosen komunikasi, saya suka mengamati berkomunikasinya sangat komunikatif kepada masyarakat gitu. Ketika belusukan gitu itu saya amati. Dan kalau Pak Mahfud itu termasuk sebelum mencalon dia menjadi tokoh yang saya kagum. Kan apa? Integritas. Dulu yang kasus Sambo itu kan saya ngikutin terus betul. Saya melihat, saya perhatikan ya, tidak banyak pejabat yang mau speak up gitu ya terkait kasus Sambo. Tapi pada saat itu saya lihat Pak Mahfud, betul. sangat jadi, berani dia ya, betul. Dan dia sangat aktif gitu, langsung tweet, langsung di Facebooknya itu ke publik gitu, meminta supaya kasus Sambo itu dikawal gitu. Buat saya sih jarang pejabat yang seperti itu yang membuat saya cinta mati lah buat Pak Mahfud ya, tanda kutip dong. Karena saya membutuhkan pemimpin yang berintegritas, berani gitu, dan beretika. Kalau orang bilang nggak saya bilang dia sangat etis, sangat peduli etis. Ada dua hal yang Ibu katakan tadi, berani dan sangat etis. Bisa nggak dielaborasi lagi, diuraikan tentang beraninya ini? Yang paling hot sekarang yang dibahas banyak pembahasan di publik Kalau saya sendiri melihat Pak Mahfud mundur. Buat saya sih ini yang terbaru gitu ya, salah satu contoh ya. Iya, ini persepsi saya pribadi karena mengetahui jejak-jejak sebelumnya gitu ya. Saya mengikuti di podcastnya waktu dia di acara Kick Candy gitu. Wah, saya melihat dia itu sesuatu yang sangat berani, termasuk ketika dia mengundurkan diri. Buat saya sih nggak masalah ini ya, suara ya untuk menaikkan elektabilitas ya. Ya banyak orang berpendapat. Kalau saya bukan enggak, itu, karena saya mengamatinya gitu ya. Karena apa? Ya dia melihat ini sudah waktunya gitu. Melihat kecenderungan politik sekarang sudah menyimpang betul. Dan dia udah mungkin tidak nyaman. Betul. Itu yang saya lihat. Artinya bisa saja ada orang menyalahgunakan kekuasaan yang dipegang dan dia ingin membuktikan bahwa saya maju tanpa menteri, artinya tanpa jabatan tersebut gitu ya. Baru kemudian etika. Kenapa Ibu mengatakan dia termasuk pemimpin yang etis gitu loh? Kalau kan suka pengamat media sosial nih, banyak juga yang mengatakan bahwa Pak Mahfud tidak etis, tidak etik, tidak memperhatikan etika gitu ya. Tapi saya justru melihatnya dari rekam-rekam jejaknya. Dia itu tidak pernah misalnya di dalam memberikan pandangannya, dia selalu melihat posisinya sebagai menteri gitu. Dan dia tidak pernah melanggar rambu-rambu itu gitu loh. Artinya dia melaksanakan tugas-tugas menteri, tidak pernah menyimpangkan ya gitu ya. Tapi saya nggak tahu dengan lawan-lawan politiknya. Bisa gitu saja lah yang lawan politiknya selalu melihat dari sisi tertentu, bahkan bisa dikonstruksi padahal belum tentu benar. Tapi yang pasti saya setuju bahwa memang Mahfud MD adalah sosok yang punya etika yang
tidak perlu diragukan lagi gitu ya. Nah, kemudian kita melihat, masih kita bicara dulu Mahfud MD ini. Nah, di samping dia memang pakar hukum yang sudah katakanlah luar biasa. Nah, ini akan menjadi sosok yang bisa memberantas korupsi. Ya kan? Dia akan berani untuk itu. Nah, bagaimana penilaian seorang mak-mak atau mak-mak di seluruh Indonesia? Apakah perlu pemimpin yang berani memberantas korupsi di Indonesia? Lalu apa sih gunanya bagi mak-mak perlu pemberantasan korupsi? Wah, ini bagian yang menarik buat saya, Pak. Silakan ya. Karena begini, yang sepengetahuan saya, siapapun yang naik kalau dicalonkan pasti pakai ini ya. Pakai duit. Itu kan udah rahasia umum. Tapi saya suka dengan statement Pak Mahfud ya, yang dia broadcast ke publik itu, bahwa dia menjadi calon ya, jadi calon wakil presiden ya. Dia tidak serupiah pun. Karena apa? Dia ditunjuk oleh ketumnya PDIP gitu. Langsung diminta gitu. Bukan menawarkan diri. Enggak. Di situ Pak, saya nggak pernah melihat satu pejabat pun yang seperti itu. Itu yang membuat saya jujur, saya bilang, saya siap untuk ya walaupun ya itu Pak, saya bukan kader ya Pak. Tapi saya melihat Pak Mahfud Pak, di situ saya emosi banget gitu ya. Emosi mendukung gitu ya. Bener, dalam hati saya kenapa ya orang nggak melihat ke arah itu gitu loh. Artinya kemudian yang kedua ya, Pak Mahfud juga katakan bahwa dia nggak bakal jadi seperti wakil presiden yang sebelum-sebelumnya gitu, yang hanya maaf ya kayak pajangan gitu. Tapi deal politiknya dengan ketum juga bahwa dan Pak Ganjar. Bahwa dia akan berada di posisi yang seharusnya mendukung sebagai pendukung ya, Pak Ganjar sebagai presiden. Saya kira iya, karena Pak Ganjar akan mempercayakan Mahfud untuk menangani sesuai di bidangnya. Misalnya bisa saja penanganan bidang penegakan hukum, atau mungkin pertahanan keamanan, dan lain-lain sebagainya, karena udah berpengalaman. Tentu harus saya pikir Ganjar, kita yakin akan melakukan pembagian job description itu, diberi kewenangan. Jadi tidak sekedar wakil presiden itu sebagai bemper gitu kan. Kalau ada sesuatu dia menggantikan. Bahkan banyak wakil presiden loh hanya buka suatu acara, menutup suatu acara. Tapi Ganjar akan memberikan kewenangan itu sebagai presiden nanti. Supaya nanti memang dua pimpinan ini sinergi satu dengan yang lain. Baik, terkait hal lain. Boleh nggak satu lagi? Boleh, silakan. Justru Pak, kalau boleh saya mendengar nih. Kalau saya ngikutin negara kita ini kan lagi banyak bermasalah dengan hukum ya. Iya, silakan. Termasuk misalnya ada pelemahan KPK gitu kan. Itu kan nyata ya. Saya melihat justru sosok Pak Mahfud ini bakal bisa kita harapkan nantinya gitu untuk melanjutkan gitu. Menegakkan hukum di Indonesia. Dan menguatkan KPK gitu ya. Saya berharap itu, Pak. Kenapa Ibu berkesimpulan demikian bahwa Mahfud ini akan mampu menegakkan hukum di Indonesia? Dari track recordnya Pak, saya nggak suka dengan hoax Pak. Karena saya juga kan pegiat literasi digital. Iya. Saya tahu misalnya video-video itu banyak yang hoax gitu ya. Enggak dong Pak, saya harus cari ke sumber yang sebenarnya gitu. Yang kredibel gitu. Dan saya mengikutinya sudah sejak lama sebelum calon jadi ini ya wakil presiden wakil Pak Ganjar ya. Saya sudah ngikutin gitu, karena saya karena orang komunikasi ya Pak, bisa YouTube itu berapa saya ikutin semuanya deh. Jadi saya wacana tahu itu ya. Wacana itu. Jadi informasinya enggak abal-abal Pak kalau saya. Itu yang saya. Tapi untuk keperluan saya ya Pak, sehingga saya fix memutuskan siapa yang bakal saya pilih gitu. Gitu Pak. Saya kira suatu pilihan yang bagus ya, artinya Ibu Rose ada suatu kemandirian. Melihat yang terbaik begitu ya, tidak karena dipengaruhi, bukan karena kepentingan tertentu, bukan katakanlah relawan, bukan tim sukses, tetapi adalah panggilan hati nurani berdasarkan penilaian kan begitu. Coba kita bergeser. Tadi kan ke Mahfud ini, Mahfud MD. Sekarang bagaimana sosok Ganjar Mahfud di mata emak-emak, di mata ibu-ibu? Iya, atau perempuan. Kalau Pak Ganjar saya melihat ya Pak, dibandingkan ke paslon-paslon yang lain, pengalaman Pak. Untuk memimpin sebuah negara itu dibutuhkan pengalaman. Kalau Pak Ganjar kan kader ya, bukan kader lagi ya, kader PDIP ya. Betul. Juga kader nggak itu ya? Udah anggota dan dia sudah lama berkecimpung di politik gitu loh Pak. Itu yang saya tahu dan itu yang membuat 2 periode dia di DPR. Nah itu Pak, tapi dia kan orang politik sudah sejak lama dan saya kan mengikutinya kan. Itu yang saya lihat Pak, pengalamannya untuk nanti menjadi presiden gitu. Artinya sudah terbiasa berdebat dengan pemerintah, terbiasa berdebat dengan para kekuatan politik di parlemen. Jadi sudah makanan dia sehari-hari begitu dia kan. Dia menguasai kebijakan-kebijakan seperti itu karena Pak. Dia S2 kebijakan publik loh, nah, dari UI.
Jadi artinya dia bisa nanti melihat kebijakan-kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan publik kan? Gimana pengamatan Ibu atau katakanlah evaluasi Ibu di masa jabatan beliau selama 2 periode di gubernur memimpin Jawa Tengah? Saya nggak mendengar, saya nggak membaca, saya nggak menonton hal-hal yang sangat apa ya Pak? Secara detail gitu ya? Iya. Bukan Pak, sesuatu yang negatif begitu ya. Walaupun mungkin ada ya disinggung-singgung karena kasus apa gitu. Tapi itu saya nggak melihat sesuatu yang istilahnya membuat kita tidak harus memilih dia gitu loh. Gitu. Jadi saya tetap melihat bahwa Pak Ganjar itu sosok pemimpin yang memang pantas layak untuk kita pilih menjadi presiden kita. Jugakah dia menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hal ini mak-mak, perempuan? Nah, artinya dia punya syarat nggak atau sesuatu yang diinginkan oleh para perempuan di Indonesia sebagai pemimpin, sebagai presiden di Republik Indonesia, Ibu sebagai representasi dari perempuan. Jangan-jangan hanya laki-laki yang menginginkan dia. Oh enggak Pak, enggak, Ibu juga. Iya, tentunya dalam konteks itu tadi ya Pak, dia seorang yang mendengar gitu. Itu mungkin. Pemimpin yang baik memang harus mendengar. Saya nggak tahu, saya mewakili ibu-ibu se-Indonesia enggak gitu, saya nggak tahu. Tapi saya sebagai perempuan, sebagai ibu butuh 2 telinga untuk mendengarkan keluhan saya gitu, khususnya terkait kebutuhan misalnya gitu ya. Dan termasuk Pak Ganjar orang atau sosok yang buat saya sih memenuhi syarat itu gitu, mendengarkan. Karena saya melihat ada satu paslon ya. Nah kadang-kadang maaf ya. Nggak usah disebut nama paslonnya lah. Enggak, saya nggak sebut. Tapi saya pun mengamati bahasa nonverbal gitu. Iya. Kalau ada 2 paslon yang lainnya, kalau ada misalnya datang orang gitu ya, masyarakat mendekati mereka dengan baik ya, foto, selfie. Yang satu saya nggak suka, dia langsung tepis Pak. Itu bahasa nonverbal. Iya. Saya suka save semua video-video itu dan saya kan jadi ada orang mau selfie kepada salah satu calon itu, dia langsung tepis gitu ya. Sementara Ganjar malah. Tapi masalahnya gini Pak, yang ditepis itu warga biasa. Betul. Tapi ketika saya amati lagi ada video lain, artis yang datang disalam baik. Ada pembedaan. Saya nggak mau gosip loh Pak, saya nggak mau gosip ya. Jadi ada pembedaan kelas sosial gitu ya dari perilakunya ya. Iya, perlakuan. Bagaimana kalau Ganjar ketemu ibu-ibu di pasang kampanye lah mungkin banyak di YouTube. Yang pasti saya nggak pernah melihat dia menepis. Yang pasti saya nggak pernah dia memilih. Dia selalu berupaya gitu untuk ramah, memberikan kesempatan warga untuk foto. Bahkan perempuan maupun laki-laki. Pernah saya nonton itu yang disabilitas. Betul. Dia langsung membantu. Tapi menurut saya itu sudah satu contoh yang baik gitu loh. Dibandingkan dengan terang-terangan menepis mereka gitu. Itu saya lihat langsung. Tidak saya benar-benar jujur aja saya kan orang komunikasi ya Pak, bisa membaca ini pesan nonverbal gitu. Iya. Sayangnya oknumnya nggak tahu bahwa itu tersiar kemana-mana gitu. Tolong bikin dulu ke saya nanti. Pasti videonya Pak. itu. Saya banyak komplit Pak kalau masalah video. Gitu. Itulah sebenarnya perilaku yang tidak disengaja dan itulah representasi dari diri seseorang itu gitu ya. Menurut saya itu Pak. Iya betul benar itu. Jadi artinya dia menjaga kelas sosial. Kamu bukan kelas saya, bukan komunitas saya dan lain sebagainya. Saya kira siapapun itu menurut saya tidak layak lah jadi presiden ya, yang seperti atau pemimpin lah paling tidak. Nah, kemudian kalau kita melihat dari sudut keluarga, kita masuk ke keluarga dulu. Masuk dulu kita ke keluarga daripada Ganjar dengan ibu, Atikoh dengan anaknya. Kan kita melihat seringkali muncul di expose di YouTube dan lain-lain sebagainya. Dan Bu Atika ikut kampanye loh sampai ke seluruh Indonesia. Nah, bagaimana penilaian Ibu tentang kohesitas atau kehangatan daripada keluarga ini dan kepemimpinan daripada Bu Atikoh? Iya, jujur ya Pak, saya juga kan orangnya kepo ya, nggak sembarangan langsung seneng melihat dia mengidolakan gitu. Tapi saya amatin gitu, konsisten gitu loh. Konsistennya di mana dia Bu Atikoh ini? Bukan hanya dalam kehidupan mereka sehari-hari, bukan hanya ketika mereka diperhadapkan dengan media gitu ya, tetapi di dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu. Saya mendengarkan pengalaman-pengalaman mereka di dalam keluarga gitu. Jadi sangat demokratis itu yang saya tangkap gitu. Dan bahkan yang menarik buat saya ya, mungkin ini jadi pegangan juga.
apakah mungkin nanti kalau misalnya Pak Ganjar bakal jadi presiden akan politik dinasti kah gitu kan? Itu kan jadi pertanyaan kita sebagai warga. Tapi bersyukur sih Pak Ganjar memastikan bahwa itu tidak akan terjadi gitu ya. Tetapi ya kalau memang anaknya kompeten ya sah-sah aja maju gitu. Dan intelektual banget loh anaknya loh. Ya berharap Pak kan tumbuh generasi milenial gitu ya yang seperti itu gitu. Jadi menurut saya sih mereka keluarga yang solid. Dan betul. Ibu Atikoh sebagai saya perempuan, saya melihat dia sangat sangat energik, lincah dan tidak jaim. Itu yang saya suka. Artinya memenuhi syarat lah sebagai ibu negara yang mengayomi. Iya dong Pak. Mengayomi seluruh rakyat Indonesia nanti. Karena peran ibu negara itu sangat penting loh dalam yang saya lihat ya, Pak. Dalam suatu negara. Dan kemudian kita lihat juga putranya Alam ya. Saya kira saya memperhatikan sampai waktu itu saya menontonnya di Rosi sampai memujinya. Iya, saya ikuti juga. Sampai memuji dari seorang anak muda yang masih muda tapi intelektual gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan misalnya yang satu itu, wah ini gosip lagi ya. Yang satu itu nggak usah kita sebut. Dengan Alam, saya kira Alam lebih bagus lah ya, intelektualnya, emosionalnya bisa terkelola dengan baik. Saya kira luar biasa. Nah, kita masuk dulu kemudian ke keluarga Mahfud MD, ibunya, istrinya maksud saya, dan anak-anaknya. Gimana menurut pengamatan ibu yang ibu lihat di sosial media? Oh iya, saya ngikutin Pak di YouTube-nya ya. Satu ya keluarga Pak Mahfud itu keluarga yang sederhana sih menurut saya gitu ya. Dari atribut-atribut yang kalau kita suka cermati ya yang ada di rumahnya seperti betul. Semuanya kita cermati kan. Termasuk keluarga yang sederhana. Walaupun ya Bapak itu pasti punya banyak duit lah ya, tapi kan banyak duit dibandingkan kita. Iya, dibandingkan saya, Pak. Tapi dibandingkan menteri yang lain. Menteri, Pak, kan pasti ada duitnya betul. Lah ya. Artinya yang dia peroleh gajinya itu sudah dibanding kita loh. Tapi dibanding menteri yang lain yang mau mencuri tanda kutip, saya kira dia termasuk yang sederhana gitu kan. Artinya kan sebagai menteri pastilah ya dapat fasilitas gitu. Tapi Pak Mahfud itu nggak menggunakan seperti itu. Di situ yang saya salut, termasuk ibunya juga gitu ya. Dan anak-anak Pak Mahfud kan sukses dia. Iya, satu contoh tidak menggunakan fasilitas itu apa yang ibu lihat di berbagai sosial media. Saya melihatnya begini, anaknya itu pernah kuliah di suatu universitas, kita nggak usah sebut nama kampusnya. Semua teman-temannya dan dosen dia tidak tahu bapaknya adalah pejabat negara. Iya, itu pernah saya dengar. Itu kan? Ini suatu yang luar biasa. Kalau saya gitu zaman dulu kali, kalau bapak saya pejabat, mungkin saya udah petenteng gitu kan? Pamer ya Pak? Pamer. Iya, itu yang saya lihat sih Pak. Jadi Pak Mahfud itu keluarga yang sederhana gitu. Dan memang sebenarnya itu Pak, bukan pencitraan gitu loh. Karena gini Pak, yang saya tangkap ya, orang Indonesia termasuk ibu-ibu ya senang terkecoh gitu dengan penampilan gitu yang keluarganya si pemimpin ini kan sederhana. Saya bilang enggak, coba lihat itu semuanya branded gitu dan harganya bisa sampai 650 juta tas saja branded gitu ya. Yang lain ya. Dan itu fakta gitu loh Pak. Dan sayangnya banyak masyarakat yang terkecoh gitu loh. Mereka hanya melihat bentuknya mungkin sederhana, dia nggak tahu itu branded gitu. Dia menganggap itu sederhana gitu. Ya itu yang buat saya kadang-kadang bahwa masyarakat termasuk para ibu-ibu ya harus benar-benar ya itu tadi well informed gitu loh. Cari informasi gitu. Jangan hanya dari hoax seperti itu langsung dia keluarga atau yang dikonstruksi gitu loh bahwa ini adalah keluarga yang sederhana, bahwa mereka ini adalah padahal tidak. Enggak, faktanya tapi enggak. Kalau mereka dua keluarga ini memang natural, sederhana gitu ya. Iya Pak, kalau itu saya yakin gitu karena saya langsung sudah sejak lama mengikutinya gitu. Baik. Kita melihat dari dua keluarga ini, kan backgroundnya dari keluarga miskin lah. Sorry kalau boleh saya katakan, sama lah dengan saya dari keluarga miskin gitu. Paling tidak pernah kita atau saya atau kita berdua pernah sama dengan mereka. Sama-sama keluarga miskin kan begitu. Ya kan kita dari kampung sana kan tahu lah kita cerita. Dan mereka ternyata dari keluarga miskin loh dua-duanya. Artinya Ganjar itu adalah sambil jual minyak gitu. Ketika dia mendaftar ke SMA dan mendaftar dan masuk. Baru kemudian dia begitu tamat, itu masih ada utangnya, masih bayar dia utang. Ganjar juga termasuk. Nah, kalau kita lihat Ganjar dan Mahfud dari keluarga miskin, bagaimana kebijakan yang mereka buat nanti untuk masyarakat, katakanlah kurang beruntung atau mohon maaf, yang miskin dan lain-lain sebagainya. Mungkinkah mereka akan berempati dalam mengambil keputusan itu? Ya pastinya iya Pak. Ya. Karena apa Pak? Kerangka pengalaman ya. Iya. Itu sangat mempengaruhi seorang.
Kalau seseorang itu datang dari keluarga kaya, itu kan beda, Pak. Empatinya itu kan berbeda dengan kita yang berlatar belakang memang dari kalangan orang susah gitu, atau kalangan termarginal, atau yang ekonominya bukan dari kelompok masyarakat yang the have seperti itu. Akan berbeda, Pak, karena kita sudah pernah di sana gitu. Empati itu kan di situ, Pak, mampu memposisikan diri di posisi orang lain. Tapi kalau saya nggak pernah ada di situ, gimana saya bisa membayangkan saja enggak? Gimana bisa merasakan gitu? Betul. Makanya ya saya setuju gitu loh, Pak. Kalau pemimpin-pemimpin yang bakal kita pilih adalah pemimpin yang memiliki empati yang punya kuat pengalaman. lah gitu ya untuk Dan masyarakat. Ganjar tidur loh bersama-sama masyarakat loh di keluarga-keluarga di keluarga miskin gitu ya. Dia tidur dalam kampanye ini kan. Jadi bisa, dan itu dilakukan ternyata saya ikuti selama dia gubernur melakukan itu. Jadi tidak sekedar belusukan. Iya. Tetapi tidur bersama warga. Nah, kalau dari sudut ini, Ibu kan katakan tadi adalah dosen komunikasi. Ketika dia tidur bersama dengan orang yang miskin, apa yang mungkin terjadi di dalam dirinya? Artinya adakah merasa berempati? Selain berempati apa mungkin kira-kira? Dia bisa Pak, akan memperhatikan gitu ya, dan mungkin kalau di level akan membuat program yang di level gubernur kan pasti mereka ada program gitu ya. Betul. Yang akan menyentuh langsung ke masyarakat gitu loh, Pak. Betul. Dibandingkan dengan tidak pernah tahu gitu. Betul. Karena nggak pernah turun. Betul. Nggak pernah tahu. Nggak pernah merasakan, pernah merasakan miskin, lalu tidur bersama masyarakat. Jadi bisa memahami gitu ya, bisa memperempati, bisa merasakan gitu ya. Iya. Nah, oleh karena itulah Ganjar Mahfud mengeluarkan loh Ibu, apa yang disebut dengan KTP Sakti. KTP Sakti saya melihat ada beberapa poin di situ adalah untuk mengangkat keluarga yang belum atau yang prasejahtera lah kita sebut. Ini suatu bukti output daripada beliau pernah merasakan di kelas seperti itu dan belusukan. Belusukan dan bersama tidur bersama itu gitu kan, luar biasa gitu. Jadi ada semacam belusukannya boleh jadi dia ambil dari perilaku Pak Joko Widodo, tetapi ditingkatkan kualitasnya, kualitas tanda kutip tidur bersama sehingga bisa merasakan gitu ya. Mungkin Pak kita nggak bisa pungkiri ya bahwa Pak Joko itu yang pencetus pertama belusukan ya. Itu kita nggak boleh sangkali dia memang melakukan belusukan. Tetapi Pak Ganjar belusukan dan meningkatkan gitu loh. Iya kan? Meningkatkan apa yang harus dia berikan ke masyarakat nantinya gitu loh. Dia mungkin di situ posisinya. Kalau begitu ada pertanyaan saya ke Ibu. Jangan-jangan Ganjar ini adalah sosok yang bisa melanjutkan pembangunan dari Joko Widodo dibanding pemimpin yang lain, bagaimana? Pastinya iya, Pak. Kalau saya sih udah makanya saya akan coblos nomor 3 kan. Kenapa? Karena saya yakin itu akan melanjutkan. Iya, kalau paslon yang lain sih maaf ya Pak, kalau yang satu kan dia bahkan menolak ya untuk melanjutkan gitu kan. Ya kan? Tapi kalau paslon yang satu kan masih gimana yang ya satu Pak? lagi. Saya sih nggak percaya. Maaf lah, saya nggak usah ngebahas itu. Saya nggak percaya Pak. Tapi kalau Ganjar akan melanjutkan gitu ya. Akan. Di satu sisi ada orang berpendapat Ibu. Dari segi perilaku kepemimpinannya, perilaku gayanya, dan juga postur tubuh dalam arti bisa bergerak cepat gitu ya. Banyak orang berpendapat hanya Ganjar yang bisa melanjutkan, katakanlah misalnya belusukan. Kan harus perlu stamina di situ kan? Ganjar punya stamina yang luar biasa di situ. Nah, apakah Ibu sependapat dengan masyarakat yang berpendapat bahwa Ganjar adalah sosok yang melanjutkan semua gaya kepemimpinan Joko Widodo dan melanjutkan pembangunan dan kepemimpinan termasuk belusukan? Gimana pandangan Ibu? Saya sangat setuju Pak. Ya. Untuk seorang pemimpin itu dibutuhkan sehat jasmani dan rohani pastinya Pak. Betul. Iya kan? Karena harus dua-duanya ini. Iya. Mereka kan menghadapi begitu banyak tantangan, persoalan-persoalan yang menuntut stamina, ya, kemampuan mental. Stamina kan mempengaruhi mental, Pak. Betul. Ya. Kalau belum apa-apa, ya kita sih boleh goyang-goyang ya, Pak, ya gaya-gaya macam-macam, ya, syek-syek gitu ya. Tapi buat apa hanya goyang kemudian masuk rumah sakit gitu kan? Jangan gitu. Tapi stamina itu tunjukkan bahwa dia memang aktif olahraga ya. Ibu Atiko kan suka maraton. Berlari. Nah itu yang saya gila nih ibu negara kalau jadi ibu negara gitu loh, Pak. Jadi dibutuhkan Pak. Jadi maaf ya gitu. Bukan kita mau ngeremehin gitu ya. Tapi ini kan persoalan pemimpin negara. Baik. Kalau begitu Ibu. Karena waktu terus berlalu. Iya. Mungkin bisa disampaikan closing statement. Sehingga mengajak para kaum perempuan, mak-mak, dan kemudian adalah kaum milenial,
kaum generasi Z yang perempuan memilih Ganjar Mahfud dan mengapa? Silakan. Baik, para ibu-ibu, para generasi milenial dan generasi Z ya, khususnya kaum perempuan gitu. Saya sebagai kaum ibu, maaf ya, saya nggak mau menggurui gitu. Tetapi saya berpikir rasionalis ya dan realistis gitu untuk 2014 nanti. Mari kita pilih sosok pemimpin ya, berintegritas, berani, kemudian sederhana, itu paling penting dan tidak bermasalah. Gitu ya. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Siapakah itu sosok itu kira-kira? Pastinya Ganjar Mahfud. Iya gitu ya. Itu pilihan saya. Nah, dari penjelasan Ibu luar biasa tadi gitu ya. Tapi tidak ada latar belakang embel-embel politik. Jangan-jangan Ibu tim sukses atau apa enggak ya? Enggak, ini Pak. Pernyataan dari dalam hati yang tulus ya? Enggak Pak, siapalah saya Pak. Saya hanya guru, dosen aja saya di kelas gitu. Dan mak-mak selebihnya mak-mak yang masak di dapur gitu. Dan saya ini Pak, open PO kok. Saya masak, saya jualan. Oh, luar biasa. Ada siomay, ada roti. Saya buat cuma semasa pandemi Pak. Jadi saya adalah ibu-ibu yang nggak sembarang ibu-ibu ya. Saya aktif belajar dari YouTube gitu. Berarti makanya saya suka sama Pak Ganjar dan Mahfud. Maka Mahfud MD nanti dan Ganjar akan memperhatikan usaha-usaha mikro seperti ini loh. Nah itu yang dari Pak Ganjar kan, usaha-usaha mikro kan. Saya termasuk Pak, walaupun belum besar ya, tapi saya sudah mencoba ke arah sana gitu. Dan saya berharap pemimpin itu nanti sangat harus memperhatikan UMKM. Wah luar biasa. Itu yang saya lihat. Itu yang kita harapkan mereka bisa melakukan itu. Saya lupa tadi tuh. Baik. Masuk ke program ini kita kan diskusi informal. Iya. Ibu katanya ingin menyumbangkan sebuah lagu dan puisi. Bukan puisi Pak, pantun. Pantun, mohon maaf. Pantun saya Pak, saya sekarang suka. Nyanyi dulu, terakhir pantunnya. Oh iya, terakhir pantun. Karena kebetulan saya juga punya menulis buku pantun Pak di buku literasi digital. Oh, luar biasa. Oke, inilah Bu Rose Tarigan menyumbangkan sebuah lagu untuk para pemilih Ganjar dan Mahfud. Penuh intrik, kolusi, dan nepotisme. Tanggal 14 kita ke TPS. Jangan lupa coblos nomor berapa? Nomor 3 dong. 3 dong. Oh ye, pancen oh ye. Gitu ya Pak? Iya. Harusnya tadi Bapak joget saya nyanyi. Gitu aja kali Pak. Hanya singkat aja sih. Nah, kemudian apa tadi pantunnya? Kita mau pengen dengar pantunnya. Pantun saya bener-bener nih khusus untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Saya bacakan ya Pak? Boleh. Beli buah ke pasar. Cakep. Namanya buah naga. Cakep. Rasanya sudah tak sabar. Cakep. Coblos nomor 3. Luar biasa. Nomor 3. Ya. Ini khusus pakai nama nih gitu ya. Satu lagi Basi. Ada dong satu Pak. Pesan makanan lewat GoFood. Cakep. Pastikan Anda coblos Ganjar dan Mahfud. Wih, luar biasa, luar biasa. Terima kasih Turanggu Rose Tarigan, Maria Tarigan. Maria Tarigan. Terima kasih atas kehadirannya. Dan suatu saat nanti kami akan mengundang Ibu. Mohon berkenan lagi untuk di program Horas. Pemirsa Main TV, demikianlah acara kita kali ini dengan narasumber kita Maria Tarigan. Sampai jumpa di program Horas berikutnya di Main TV.